Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Ibu Leni. Kalau Ibu boleh tahu namanya siapa? Baik. Perkenalkan, nama saya Endang, Bu. Oh, Endang ya. Ya, Bu. Maaf, sebelumnya apakah saya ini mengganggu waktu Ibu sekarang? Enggak kok, kebetulan Ibu tidak terlalu sibuk hari ini. Bagaimana kabarnya Endang sekarang? Kurang kurang baik, Bu. Ada apa? Ada yang bisa Ibu bantu? Eh, ada sih, Bu. Saya ini mau cerita mengenai masalah yang sedang saya alami. Oke, baik. Sebelumnya ada yang melaksanakan proses konseling atas dasar kesadaran diri sendiri atau paksaan orang lain? Hmm, Gak ada sih, Bu. Saya melakukan ini atas kesadaran diri saya sendiri, Bu. Baiklah, apakah sebelumnya Endang pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan agar dia mampu memecahkan masalahnya. Apakah Endang sudah mengerti? Ah, iya, Bu. Saya ngerti. Oke, tapi sebelumnya pembicaraan kita kali ini hanya sekitar kurang lebih 30 menit saja. Dan saat menjalani proses konseling, nanti kita memakai beberapa asas yang harus kita taati bersama, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keklinian, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kedinamisaan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, asas keterpaduan, asas tuturi handayani. Jadi, nanti ketika adik cerita, tidak perlu takut tentang masalah kamu diketahui orang lain. Karena saya di sini akan menjaga rahasia kamu. Jadi kamu tidak perlu cemas, akan takut dibocorkan. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih, Bu. Oke, baiklah. Sekarang silakan Endang menceritakan permasalahannya. Hmm, Gini, Bu. Saya tuh kan punya sedikit masalah yang mengganjali pikiran saya. Saya tuh merasa terbebani dan merasa tidak tenang dan gelisah selalu gitu, nah, Bu. Oh ya, kalau tidak keberatan, sekarang saya ingin Ade menceritakan lebih detail, baik tentang dirimu, keadaanmu, dan apa yang kamu rasakan. Saya akan merasa sangat senang dengan itu semua. Baik. Eh, tapi saya bingung mau mulainya dari mana gitu, Bu. Agak rumit sih ini, Bu. Tidak apa-apa, dari mana aja, Dek, mulainya. Saya akan merasa senang. Itulah, Bu. Nah, gini, saya tuh kan anak terakhir gitu kan, Bu, dari 4 bersaudara. Nah, entah kenapa biasanya anak terakhir itu kan pasti kayak selalu dimanja gitu nah sama orang tuanya. Saya juga lihat tuh kan kayak ada teman saya anak terakhir tuh dia pasti dimanja gitu sama orang tuanya kan. Nah, tapi saya tuh enggak. Saya tuh sering dimarah-marahin sama orang tua saya. Terlebih lagi ibu saya tuh kayak marah-marahin saya gitu nah, Bu. Ya, lalu bagaimana? Eh, saya tuh kan nggak ngerti ya kenapa orang tua saya tuh berlaku seperti itu. Padahal saya tuh selalu nurut kalau misalnya diberitahu oleh mereka gitu. Nah, bahkan kan kakak saya tuh selalu main, tapi nggak dimarahi. Saya tuh kayak ngerasa bingung dan tertekan gitu nah dengan keadaan ini. Ini tuh mulai saya rasakan mungkin dari kelas kelas 11 sih, Bu. Oke, baik, terus?
ini orang saya tuh kayak nggak adil gitu nah Bu. Saya tuh nggak suka. Kayak misalnya saya pergi, saya salah juga pasti saya dimarahin. Kalau saya di rumah, saya salah juga pasti dimarahin juga gitu nah Bu. Sekarang saya tuh jadinya lebih sering di rumah sih, kayak diam terus ngurung diri. Itu yang membuat saya tidak nyaman sih Bu. Kawan-kawan tuh kayak ngeledek gitu nah, teman-teman saya kayak ngeledekin saya, terus dibilang saya anak mami lah, dia bilang entah nanti saya dibilangin kuper lah kayak gitu Bu. Oke, jadi kamu merasa orang tua kamu tidak adil begitu dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan apakah menurut kamu itu memang jalan yang benar dengan kamu diam dan mengurung diri? Saya rasa begitu, Bu. Dan dengan saya diam dan tidak keluyuran yang memang sangat saya jarang lakukan gitu kan. Ya, orang tua saya tuh sekarang nggak marah-marah lagi gitu nah. Kayak jarang sudah. Namun, terakhir-terakhir ini ya, Bu ya. Ada nih seorang laki-laki itu kan yang selalu menolong saya. Saya rasa dia baik sih. Walaupun saya belum tahu seutuhnya dia ini gimana ya orangnya, sifatnya atau pribadinya kayak mana. Tapi saya kayak ngerasa nyaman gitu sama dia, kayak selalu karena dia tuh selalu memberikan motivasi gitu nah Bu sama saya. Kan saya kayak rasa sudah dekat dengan dia, tapi nggak tahu kenapa seperti ini ya Bu. Eh, dan dengan ini semua saya sekarang mulai merasa nyaman dan enak aja gitu. Oke, jadi kamu sekarang nyaman dengan dia dan kamu merasa dia telah menolong dan memotivasi kamu walaupun dia belum seutuhnya kamu kenal. Iya Bu, saya juga menceritakan masalah ini sih sama dia gitu. Baiklah, lalu apa yang bakalan kamu lakukan sekarang untuk masalah kamu? Eh, Mungkin saya bakalan mencoba untuk bicara dengan orang tua saya, ya mungkin. Dan dia juga mencoba memotivasi saya sih Bu, dengan adanya nada bicaranya yang anu gitu nah yang sopan, terus sikapnya dia yang apa alim gitu nah Bu. Saya suka dengan caranya dia memberitahu saya itu. Dia juga meminta saya untuk membicarakannya dengan orang tua saya mengenai ini, namun dengan penuh kesabaran dan di saat waktu yang pas gitu nah Bu. Apakah kamu sudah mencobanya, lalu bagaimana hasilnya? Sudah sih Bu, saya nyobanya dan akhirnya saya mencoba dan alhamdulillah mereka sesekali mengerti dan paham sama saya gitu. Namun semua yang nggak instan sih Bu, kadang-kadang ya sama aja dengan yang dulu-dulu. Nggak apa-apa kamu, setidaknya kamu sudah mencobanya. Kan kamu juga butuh proses yang pelan-pelan, nanti pasti orang tua kamu dapat memahami kamu. Iya Bu, saya juga lihat-lihat orang tua saya agak agak suka sih sama dia itu Bu. Memang kalau ibu boleh tahu lelaki itu siapa? Dia itu tetangga saya Bu. Jadi dia tuh orang baru di daerah sini, tapi dia tuh aktif dan baik banget di masyarakat. Terus dia tuh pindahan dari Jawa sih Bu, dan sekarang sekolah di sini. Eh, tapi dia sama saya tuh ya beda sekolah, nggak satu sekolah dengan saya. Gitu. Baguslah kalau begitu. Iya Bu. Dan sekarang saya merasa lebih enak dan karena dia juga yang selalu memotivasi saya untuk semangat dan tidak takut menghadapinya. Sekarang hubungan saya dan orang tua saya tuh juga sedikit lebih baik. Karena saya sudah mencoba berani berbicara dengan mereka dan mereka juga sudah mengerti sih sedikit demi sedikit. Ibu setuju dengan kawan kamu. Itu semua bagus, kamu juga sudah benar. Kamu sudah mengerti. Bicarakan baik-baik kepada orang tuamu. Saya yakin mereka memahami dan mengerti kok.
Ingat baik-baik saat membicarakannya, jangan dengan emosi ya. Nah, ya Bu, saya pikir begitu sih Bu. Saya akan coba dan terus berusaha. Mohon doanya ya Bu. Oke, sepertinya kamu sekarang senang. Nah, benar Bu, karena saya tuh kayak ngerasa lega sudah cerita dan bisa berbagi mengenai permasalahan saya itu dengan Ibu. Nah, mungkin saya harus lebih pintar memanajemen waktu, memanajemen suasana dan memilih waktu yang pas gitu kan. Dan saya juga senang dengan tetangga saya itu, walaupun bukan kekasih saya ya Bu, tapi dia tuh ngerti gitu nah sama keadaan saya sesekali gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Jadi kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih juga Ibu sudah mau membantu saya. Kalau begitu saya permisi karena masih ada yang harus dikerjakan lagi nih Bu. Iya dek, belajar yang rajin ya. Jangan ragu untuk menemui ibu jika ada sesuatu yang mungkin sekiranya kamu butuh teman untuk cerita. Amin. Siap Bu. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi.